فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غيره كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Ikhwani fi din, barakallahu fikum jami'an. Kita akan melanjutkan. Ya, masih tersisa pada poin yang ke-13 dalam judul kajian kita, hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Coba kalau tulis milik Al-Syekh Al-Mujaddid Al-Allama Abu Abdurrahman ya Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita baca sekaligus terjemahkan, bahkan mengkaji fakrah pertama dari poin yang ke-13. Materi pertama dari poin yang ke-13 tentang at-ta'awun. Nah, membela al-haq, membela dakwah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara al-haq boleh katakan adalah wajib dengan sarana serta media apapun yang kita miliki. Silakan membela dakwah, silakan membela al-haq ketika memiliki harta. Silakan membela dakwah, silakan membela hak dengan waktu dan kesempatan. Silakan membela dakwah, silakan membela al-haq dengan kekuatan atau apapun yang kita miliki. Kita akan lanjut dari fakrah yang kedua pada poin ini yang ke-13. Dari perkataan boleh kita akan ulangi. Wa nabra ilallahi minad da'watil jahiliyah, dan kami berlepas diri kepada Allah dari seruan-seruan kejahiliaan. Pada fakrah yang kedua ini kita kaitkan dengan yang di depan, dakwah jahiliyah. Makanya kita terangkan pada poin yang sebelumnya bahwasanya dimaksud di sini adalah tolong menolong dalam dakwah, tolong menolong dalam al-haq. Adapun dakwah jahiliyah kita akan serukan. Nah, kita akan terangkan dulu tentang seruan jahiliyah, kemudian kita masuk pada poin al-bara'ah, berlepas diri. Arti kata jahiliyah yang dari kata jahil artinya adalah bodoh atau kebodohan. Adalah segala sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala yang datang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala sesuatu yang menyelisih syariat namanya jahil. Oleh karena itu masa sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya zaman jahiliyah. Karena zaman tersebut penuh dengan kejahiliaan, penuh dengan penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi sekali lagi, makna jahiliyah adalah segala sesuatu yang menyelisih syariat Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi dalam pembuka kitab beliau Masailul Jahiliyah. Makna jahil adalah menyelisihi apa yang beliau datang dengannya. Kalau kita masuk di dalamnya seluruh seruan jahiliyah berupa kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan muhdatsat serta maksiat-maksiat yang lainnya. Ketika ada seruan menyerukan kepada kesyirikan, masuk dalam ad-da'wah al-jahiliyah. Ketika ada seruan yang menyeru kepada kekufuran, juga termasuk dalam seruan jahiliyah. Ketika ada seruan yang menyeru kepada kebid'ahan, munkarat, muhdatsat, juga masuk dalam seruan jahiliyah.
Dan bagaimana sikap kita terhadap seruan jahiliyah ini? Beliau ikutkan dengan yang di depan. Kalau dakwah al-haq wajib untuk ta'awun padanya, tapi kalau dakwah al-batil tidak boleh. Bukan cuma sekedar tidak boleh ta'awun, bahkan al-barra'ah, berlepas diri darinya. Jangankan tolong mereka, bahkan kita diwajibkan untuk berlepas diri dari seruan-seruan kejahiliaan. Ini yang boleh inginkan dari poin yang ke-13 ini. Berlepas diri. Segala sesuatu apa itu? Yang mana? Yang jahiliyah. Segala sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berlepas diri dari pelaku kesyirikan dan kesyirikannya. Kita berlepas diri dari pelaku kekufuran dengan perbuatan kekufurannya. Kita berlepas diri dari seluruh kebid'ahan beserta pelaku bid'ahnya dan seterusnya. Karena itu semuanya adalah seruan-seruan jahiliyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum kejahilian yang kalian mau, yang kalian harap, yang kalian cari? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang mau meyakininya? Hukum Allah yang terbaik. Ketika menyelisihi hukum Allah, berarti hukum tersebut adalah jahiliyah. Ini tidak berlepas diri. Pertama-tama datang dalil tentang berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala serta Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari kesyirikan. Allah berlepas diri dari kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari kesyirikan. Dalam pembuka surat Al-Bara'ah, namanya juga Al-Bara'ah, berlepas diri, kata Allah Subhanahu wa taala, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Pengakuan berlepas diri dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang engkau ikat perjanjian dari kalangan orang-orang musyrik. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang musyrik. Serta insan yang beriman kepada Allah dan mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Datang berita dari seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam mukadimah Sahih Muslim atau bagian awal dari Sahih Muslim, Kitabul Iman. Dia berlepas diri dari Al-Qadariyah, kelompok batil yang dijuluki dengan Al-Qadariyah. Yang Nabi SAW sendiri dalam hadis yang sahih disebutkan, atau dalam hadis Hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi, menyebutkan celaan terhadap Qadariyah sekaligus vonis bagi mereka. Kata beliau, Al-Qadariyah tu majus hadhil ummah. Idza matu fala tushayyi'u wa idza maridu fala ta'udu. Nah, ini hadisnya demikian. Al-Qadariyah, yakni kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Dianggap majusi karena mereka meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan orang Qadariyah bahwasanya makhluk bisa menciptakan perbuatan mereka sendiri. Lanjut hadisnya yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka meninggal jangan diselenggarakan jenazahnya, jangan hadir. Apabila mereka sakit jangan dijenguk. Dinafikan bagi mereka hak-hak kaum muslimin, artinya mereka kafir. Dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya orang muslim memiliki hak untuk dijenguk ketika sakit, diselenggarakan jenazahnya ketika meninggal. Hakul muslimi 'alal muslimi khamsun, dalam sebuah riwayat sittun. Nah, raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'il janaz dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim bagi muslim yang lain adalah terdapat 5 perkara atau 6 perkara. Di antara adalah menjawab salamnya,
menjenguk yang sakit, serta menghadiri pemakaman jenazah. Ketika Nabi SAW melarang umatnya untuk menghadiri pemakaman jenazah Al-Qadariyah, melarang kaum muslimin untuk menjenguk orang yang sakit dari firqah Qadariyah, menunjukkan bahwasanya ini vonis tentang kekufuran. Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi disebutkan redaksi hadisnya dari riwayat Imam Muslim mengumumkan berlepas dirinya dari Al-Qadariyah. Nah, fa akhbirhum anni minhum bari'un wa annahum minni bura'a. Beritahukanlah kepada mereka dari Ibnu Umar bahwasanya mereka berlepas diri dari aku dan aku berlepas diri dari mereka. Pengakuan berlepas diri dari Ibnu Umar kepada Al-Qadariyah dan termasuk juga ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya. Kesimpulan dari bab ini, ikhwani fillah, akramani wa akramakumullah, bahwa ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, berlaku hanya kepada pelaku al-haq, pemikul al-haq. Maka pada sebagian keadaan bisa menjadi wajib apabila disampaikan adalah al-haq, kemudian begitu banyak musuh, begitu banyak orang-orang yang tidak membela dia. Pada sebagian keadaan menjadi wajib hukum tersebut. Adapun ahlul batil, ahlul jahiliyah, jangankan tolong menolong terhadap mereka, bahkan kita diwajibkan untuk berlepas diri dari mereka. Lafaz nabra yang beliau datangkan Syekh Mukbil rahmatullahi alaih pada poin ini lebih luas dan global daripada lafaz na'am hajar, pemboikot atau embargo, atau armut ta'awun, tidak menolong. Nah, artinya seluruh hal yang berkaitan dengan pelaku kebatilan kita terapkan seluruhnya kaidah-kaidah pemboikotan, berlepas diri, tidak hadir ke tempat mereka, tidak mendukung mereka, bahkan memusuhi mereka. Kita kembali ke depan, barakallahu fikum, pada materi ta'awun bersama kaum muslimin dalam hal kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat ketika itu di zaman tersebut. Ketika sebagian mereka tidak mau ikut membela dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Pertama datang dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illam tansuruhu faqad nasarahu Allah. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idhuma fil ghar. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tidak mau menolongnya, khitabnya turun kepada para sahabat yang hadir di waktu turunnya ayat ini. Kalau kalian tidak menolongnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menolongnya. Kalau kalian tidak mau menolong, Allah akan menolong. Jadi celaan bagi orang-orang yang mengaku umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi mereka untuk menolong namun tidak ada pertolongan dari mereka. Kapan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Id akhrajahu alladziina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusir, mengeluarkan dia. Nah, hanya 2 orang. Ketika mereka berdua di dalam goa Hir, 6 bukit 6 di kota Mekah, pelarian mereka untuk hijrah ke kota Madinah. Ketika dia katakan kepada temannya, sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih hati, Allah bersama kami. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, Tayyib Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
Ini celaan kepada setiap orang yang mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi mereka untuk menolong, namun ternyata tidak mau menolong. Datang lebih khusus pertolongan dalam medan pertempuran. Ketika agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan pertolongan, membutuhkan pembelaan, Allah celah kepada sebagian orang yang merupakan penduduk kota Madinah tidak ikut berperang bersama beliau. Masih pada surat yang sama, dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka li ahli al-Madinati wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu ar-Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi penduduk kota Madinah serta sekitaran kota Madinah dari para Badui Arab untuk absen, tidak ikut keluar berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah lebih mementingkan diri mereka dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seruan kepada pelaku dakwah barakallahu fikum jami'an ketika ada dibutuhkan pertolongan, dibutuhkan pembelaan, dibutuhkan kekuatan, hendaknya selalu hadir dan membela al-haq, agar Allah Subhanahu wa taala pun selalu hadir ketika kita membutuhkan bantuannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Imam Tirmidzi, asal muasal hadisnya dalam Sahih Muslim. Kata beliau, "Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tijahak." Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan mendapati Dia, yakni Allah, di hadapan engkau. Kapan engkau butuh pertolongan, Dia hadir. Namun dengan satu syarat, jaga dulu agama Allah. Tab 6 barakallahu fikum, ini poin yang ke-13 yang baru kita selesaikan darinya pada 2 malam berturut-turut. Ini kita akan lanjut pada poin yang berikutnya. Terkesan perlu semoga Allah merahmati beliau. Poin yang ke-14, Ar-Rabi'at Asyar. Poin ini berulang-ulang. Labas kita mengkajinya. Jangan pernah bosan mendengar materi-materi yang mungkin sering dikaji berulang-ulang. Sebagian orang kita dapati, sebelum kita baca nanti apa yang akan kita baca malam ini, sebagian orang ketika mendengar, terlanjur mendengar judul materi yang akan dikaji dari mungkin sebagian muhadharah, sebagian daurah yang telah disebar. Ini alasan kita, makanya sebagian terkadang ketika diminta untuk menghadiri satu majelis di satu tempat, kemudian diminta dari panitianya kira-kira kajian apa yang akan dikaji, judul materinya apa, terkadang kita enggan untuk memberitahukan. Biarlah jadikan rahasia, surprise, kejutan. Karena sebagian orang ketika mendengar kajiannya ini, sudah pernah dikaji, nggak mau, malas hadir. Apalagi kajiannya berulang-ulang. Karena barakallahu fikum jami'an, dari dalam Al-Quranul Karim sendiri kita dapati Al-Quran terkadang lafadznya mirip, kisahnya terkadang sama, hampir sama, berulang-ulang. Nah, bukan tidak ada guna, bukan tidak ada makna. Al-Quranul Karim terkadang ayatnya berulang-ulang. Kata Allah Subhanahu wa taala, mutasyabihan mathani taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ayat tersebut terulang-ulang, terkadang mirip, terkadang sama. Bahkan sebagian orang yang tidak mungkin hafalannya baca dari surat Al-Baqarah tiba-tiba nyambung sampai ke surat Al-A'raf karena miripnya. Kisah Nabi Musa sendiri terulang beberapa kali. Bukan tidak ada makna, bukan tidak ada. Bahkan semakin kita mengkaji materi tersebut berulang-ulang akan semakin menambah kekuatan dalam mendengar kajian tersebut. Terkadang pada pertemuan pertama kali belum begitu paham, pertemuan yang kedua kali semakin paham, pertemuan ketiga kali insya Allah tidak akan lupa lagi. Kita baca kajiannya pada poin yang ke-14, kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. La naral khuruja ala hukamil muslimina mahma kanu muslimin
Wala narul inqilabat sababan lil falah. Ada fa-nya di situ yang hilang. Ada fa-nya. Coba pinjam. 14 lil islah, sababan lil islah. Nah, islah bukan falah. Ini bukan lil islah. Yang situ. Nah, kita lagi. Wala narul inqilabat sababan lil islah bal li ifsadil mujtama'. Artikan nanti setelah kita selesai dari membacanya. Amma hukamu adan fanaro qitalahum wajiban hatta yatubu minal ilhad wa minal istiraqiyah wa min da'watin nasi ila ibadati Lenin wa Marx wa ghairihima min zu'ama'il kufur. Beliau bawakan pada poin di depan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwatuna wa aqidatuna. Kemudian pada poin terakhir mengalami tentang keadaan Yaman ketika itu. Kita artikan, kita tidak berpendapat untuk keluar dari pemerintahan kaum muslimin selama mereka masih muslim. Ini catatan. Ketika mereka masih muslim, sebesar apapun kedzaliman mereka, sebesar apapun kesemena-menanya mereka, tidak boleh untuk kudeta. Kita lanjutkan. Wala narul inqilabat sababan lil islah bal li ifsadil mujtama'. Dan kami tidak menganggap juga bahwasanya kudeta merupakan sebab perbaikan. Bahkan ini merupakan kerusakan bagi rakyat. Kerusakan bagi rakyat. Nah, kudeta yang mereka inginkan adalah perbaikan, ternyata adalah kerusakan. Tidak ada kebaikan di balik kudeta. Tidak ada kebaikan dari balik khuruj, demo, turun ke jalan, unjuk rasa. Kemudian masuk pada faktor kedua dari poin ini. Adapun pemerintah Aden adalah salah satu provinsi di negeri Yaman, di antara 20 provinsi di negeri Yaman, Aden dan sekitarnya. Kami menganggap bahwasanya memerangi mereka adalah wajib sampai mereka bertobat dari kekufuran. Ilhad, makna ilhad ya kufur ilhad. Dan bertobat dari pemahaman komunis. Nah, tobat dari pemahaman komunis. Dan bertobat juga dari menyeru umat manusia untuk menyembah Lenin dan Marx. Ini adalah dua nama dari tokoh-tokoh komunisme dan selainnya dari para tokoh kekufuran. Dua fitnah besar di Yaman yang masih terasa pengaruh jeleknya sampai saat ini. Yaman Selatan pernah dikuasai oleh komunis. Bahkan peninggalan-peninggalan mereka masih ada. Adapun Yaman Utara didominasi oleh Syiah. Syiah masih memberontak sampai sekarang. Adapun komunis, kata penulis di sini Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh An-Nahmi Habibullah Ta'ala, waqad akhadallahu akhd azizin muqtadir, waqad akhadahumullahu akhd azizin muqtadir, amal an fal hukumatul muslim. Kata beliau di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghukum mereka dengan hukuman yang setimpal dari Allah. Adapun sekarang maka pemerintahan mereka adalah muslim. Aden telah dikuasai oleh Republik Yaman dan sekarang sudah menjadi negeri muslim. Adapun dahulunya sempat pecah menjadi dua blok, kubu utara dan kubu selatan. Kubu utara yang masih dinamai dengan Yaman, kubu selatan dikuasai oleh komunis. Kita ke poin inti dari atau materi inti dari poin ini yang ke-14, bahwa di antara akidah kami dan dakwah kami adalah tidak kudeta,
tidak keluar dari kepemimpinan yang sah, dengan catatan selama mereka masih muslim. Selama mereka masih muslim. Dalam hadis semua pernah kita baca hadisnya dalam buku ini juga. Nah, madama sallu. Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan pemerintahan yang sudah bertindak semena-mena, isinya hanya kezaliman, kelaliman, kerusakan. Nabi SAW ditanya tentang apakah boleh kita kudeta, boleh kita keluar dari kepemimpinan mereka yang sah. Beliau menjawab, la madama sallu, selama mereka masih menegakkan salat. Selama mereka masih menegakkan salat, artinya mereka adalah kaum muslimin, tidak boleh untuk kudeta, kecuali tampak pada diri mereka kekufuran yang nyata. Kita memiliki hujjah di hadapan Allah serta di hadapan hamba-hamba Allah yang soleh, bisa menjelaskan bahwasanya dia kufur, bisa menjelaskan bahwasanya dia tidak berada di dalam lingkaran agama Islam. Nah, baru boleh untuk melakukan hal ini. Namun dengan catatan, mari kita kaji juga pada buku yang sebelumnya, Syekh Mukbir rahmatullahi alaih tidak mengizinkan untuk kudeta kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah memang betul-betul pemerintahan tersebut kafir. Kemudian mengilzamkan akidah kekufuran mereka kepada seluruh rakyat. Seandainya pun kafir tapi tidak mengilzamkan kekafiran dia Nasrani tapi tidak mewajibkan seluruh umat untuk seluruh rakyat untuk beragama Nasrani, tidak harus kudeta. Tidak harus kudeta kecuali dia mewajibkan bahwasanya agama dia Nasrani, kemudian dia mewajibkan seluruh rakyat harus beragama dengan agamanya dia. Nah, ini catatan yang pertama. Kalau tidak harus kudeta. Allah musta'an, pemimpin kita alhamdulillah selama yang kita dapat adalah masih pada batasan Islam. Kelihatan juga dia sholat. Tidak ada alasan untuk kudeta. Pada poin yang pertama saja tidak selamat, apalagi pada poin-poin yang berikutnya. Kemudian syarat yang kedua juga dibawakan oleh Syekh Mukbir rahmatullahi alaih pada sebagian rekaman atau tulisan-tulisan beliau adalah, nah, bolehnya kudeta setelah syarat yang pertama tadi, yakin 100% bahwasanya kudeta tersebut berhasil. Kalau cuma 50%, 50% berhasil, 50% tidak, perkiraan mereka, nah, tidak boleh untuk kudeta. Kudeta tersebut yakin 100% berhasil. Artinya kudeta dilakukan akan timbul darinya kekerasan, pertumpahan darah, saling bunuh-membunuh, penolakan, ada pro dan kontra dan semisalnya. Kesemuanya harus dipikirkan dengan matang-matang. Kalau prediksi dari kudeta tersebut 50% tidak. Bahkan 75% berhasil, 25% tidak juga. Nah, tidak boleh berpindah ke langkah kudeta. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang ketiga setelah pada syarat yang kedua yakin 100% bisa berhasil. Yang ketiga adalah tidak akan ada fitnah yang kembali kepada kaum muslimin, kecil dan besarnya, sedikit dan banyaknya. Apabila masih ada fitnah yang akan kembali kepada kaum muslimin buah hasil daripada kudeta tersebut, juga beliau tidak mengizinkannya. Nah, berhasil, hanya saja kaum muslimin akan tertindas, akan lemah dan semisalnya, akan dituding bahwasanya mereka adalah perusak sum'ah agama Islam, citra agama Islam akan tercoreng, katakan bahwasanya mereka adalah terorisme, keluar dari kepemimpinan yang sah. Nah, hal ini juga tidak. Jadi berapa poin yang kita sebutkan tadi, penukilan dari Syekh Mukbir rahmatullahi alaih tentang bolehnya kudeta. Yang pertama adalah pemimpin yang ada tadi tidak mengajak kepada, meskipun dia adalah beragama bukan Islam. Ini yang pernah beliau fatwakan di zaman tersebut ketika Presiden Indonesia wallahu musta'an di zaman tersebut nyata-nyata dan jelas-jelas kafir. Pernah dipimpin oleh seorang yang buta mata, buta hati. Nah, jelas-jelas tentang kekafirannya. Namun beliau tidak menganjurkan untuk kudeta. Karena kenapa? Meskipun dia kafir, dia tidak mengajak orang lain untuk sepemahaman dengan dia. Sebagian firqah yang memiliki pemahaman khawarij, khalas mau kudeta. Termasuk laskar jihad ketika itu. Mereka bahkan punya
punya target untuk wallahu musta'an membunuh. Alasan-alasan yang dibawakan oleh para ulama logika masuk di akal, apalagi sesuai dengan kitab dan as-sunnah. Boleh sebutkan secara singkat dan ringkas di sini bahwa hal tersebut terlarang, tidak boleh. Yang paling pertama melakukan akidah yang menyimpang ini, bahkan muncul asal muasalnya, cikal bakalnya mulai dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada pada peristiwa perang Hunain, perang lanjutan setelah Nabi SAW berhasil merebut kembali kota Mekkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Setelah selesai dari Fathu Makkah, beliau berpindah ke Taif. Sesampai beliau di Hunain, Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan tersebut kepada kaum muslimin dan membuahkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Satu lembah onta, satu lembah dipenuhi dengan kambing, dan seterusnya. Bukan kita katakan 1 ekor, 2 ekor, bukan 100 ekor, 200 ekor, bahkan satu lembah. Nah, berisi dengan kumpulan unta dan kambing. Boleh bagikan kepada sebagian orang 100, boleh bagikan kepada sebagian orang 40, sebagian lagi beliau tidak bagikan. Ada seseorang yang hadir di pembagian tersebut, dia memprotes dan mengkritik Nabi SAW dengan perkataan dia, wallahi ma hadhil kismatu urida biha wajhallah. Demi Allah, pembagian ini tidak diinginkan adalah wajah Allah. Dia menuding bahwa Nabi SAW tidak ikhlas, bahkan tidak adil. Ada tahu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hal ini. Dia pun mengatakan setelah mendengar berita tersebut, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal orang ini. Orang tersebut adalah Namdul Khuwaisirah, pencetus pertama kali Khawarij di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun besarnya nanti dia setelah meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di zaman tersebut mereka nggak berani untuk menampakkan gigi taring mereka. Kemudian Nabi SAW menanggapi orang tersebut bahwasanya sayukhruju min hadihi qaumun tahqiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim wa qira'atukum ma qira'atihim yamruquna minad dini kama yamruqus sahma minar ramiyah idza laqitum haula faqtulu qatla adin wa ira. Hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya akan keluar dari 6 keturunan orang ini. Kalian akan meremehkan salat kalian di sisi salat mereka. Kalian meremehkan puasa kalian di sisi puasa mereka, meremehkan bacaan Al-Quran kalian di hadapan bacaan Al-Quran mereka. Ya, artinya mereka adalah ahlu ibadah. Namun kata Nabi SAW di akhir masa mereka akan keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busur, lari, tak tertinggal bekas. Akhir kata Nabi SAW, apabila kalian bertemu dengan orang-orang semacam ini, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka. Mereka tak lain adalah kaum Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan dan beberapa perang yang lainnya. Pertama kali keluar muncul di kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman Abu Bakar mereka enggak berani. Terlebih-lebih lagi di zaman Umar bin Khattab mereka menghadapi pelepah kurma Umar. Namun di zaman Utsman bin Affan mereka keluar kudeta, bahkan berhasil membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itulah demonstrasi pertama, kudeta pertama dalam sejarah Islam, dan terus diikuti oleh kaum yang sependapat dengan pendapat mereka sampai hari kita ini. Yang keluar terhadap pemimpin yang sah sama dengan apa yang keluar di zamannya Utsman bin Affan adalah Khawarij. Beliau katakan di sini bahwasanya kudeta tidak membuahkan hasil yang baik, bahkan akan membuat kerusakan di rakyat. Para ulama memberikan nasihat akan hal tersebut, hanya saja sebagian orang yang mau menerimanya. Dari zaman dulu, termasuk Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala memberikan nasihat-nasihat tersebut bahwasanya lebih baik kita bertahan 1000 hari di pemimpin yang zalim daripada kita akan hidup 1 malam saja tanpa pemimpin.
Kalau kudeta pemimpin, otomatis kepemimpinan tidak ada, akan vakum pemerintahan. Tidak ada penegakan hukum. Tidak ada aparat keamanan. Akan terjadi kerusakan, kerusuhan yang hanya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Terjadi perampokan, tidak ada yang mengadili. Terjadi naam pencurian, tidak ada yang mengadili. Karena vakum, pemerintahan tidak ada. Tidak ada penegakan hukum. Apa yang terjadi sekarang di negeri, sebagian negeri di Timur Tengah dan di bagian Afrika, wallahu musta'an, mudah tidak terjadi di negeri kita. Tidak ada pemerintahan seperti negeri Somalia. Nah, sekarang tidak ada pemimpinnya, tidak ada presidennya, tidak ada, masing-masing mengurusi diri dia sendiri. Pembajakan, perampokan di mana-mana. Bahkan mereka melakukan artileri di daerah perairan Afrika. Perompak yang terkenal dari daerah Somalia, mereka menghadang setiap kapal yang lewat di tempat tersebut. Beliau singgung di sini tentang pemerintahan ada di kala itu, akhir tahun 90-an atau awal tahun 90-an, akhir tahun 80-an, sempat terjadi fitnah Ishtirakiyah, fitnah komunis. Dari sini beliau menghukum bahwasanya komunis adalah kafir dengan pemahaman komunisme. Banyak isu yang tersebar di Indonesia tentang pemahaman komunisme. Di Indonesia lahir kembali, ada yang mengeluarkan bukti-bukti akan hal tersebut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejelekan. Namun dengan niat dan ide untuk kudeta, niat dan ide untuk keluar dari pemerintahan yang sah ini tidak kita anjurkan. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah zaman dahulu sampai zaman sekarang bahkan yang akan datang selalu menganjurkan untuk jangan melakukan kudeta, karena hanya keburukan yang akan kita dapati, bukan kebaikan kepada umat seluruhnya. Wallahu taala alam bishawab. Ini sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Poin yang ke-13 telah kita selesaikan serta poin yang ke-14. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita kaji, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Al-ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.